Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil lam. Wa syukuril atas setiap napas yang masih Allah izinkan berhembus di dada kita hari ini. Jika video ini muncul di berandamu, ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Ini adalah sentuhan lembut dari langit yang datang tepat pada saat hatimu sedang letih, jiwamu sedang lelah, dan batinmu mungkin sedang diam-diam menangis tanpa suara. Maka bersyukurlah, karena tidak semua orang dipilih untuk menerima isyarat seperti ini. Tidak semua hati diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, menunduk, lalu mengingat kembali siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, sholawat itu menjadi bukti kecil kecintaan kita kepada beliau, menjadi saksi yang kelak berbicara di hari akhir, dan menjadi jalan agar kita semua mendapatkan syafaatnya. Dan jika hatimu membawa doa, harapan, atau hajat yang selama ini kau pendam sendiri dalam sujud-sujud panjangmu, tuliskanlah. Biarlah doa itu kita aminkan bersama-sama, dengan hati yang saling menguatkan, dengan jiwa yang sama-sama berharap kepada Allah yang Maha Mendengar. Semoga Allah memberkahi setiap penonton yang sedang menonton dalam keadaan lelah, dalam keadaan kehilangan, dalam keadaan merasa sendiri, atau bahkan dalam keadaan hampir menyerah. Semoga Allah menguatkan hatimu, menenangkan pikiranmu, melapangkan dadamu, dan menghapus air mata yang mungkin sering jatuh tanpa ada satupun yang melihat. Semoga Allah mengganti setiap kesabaranmu dengan pahala yang berlipat, mengganti setiap luka batinmu dengan cahaya, dan mengganti setiap kesepianmu dengan kehadirannya yang menenteramkan. Ada jiwa-jiwa tertentu di dunia ini yang tidak diciptakan untuk menjadi milik banyak orang. Ada hati-hati tertentu yang tidak ditakdirkan untuk dimasuki sembarang jiwa. Dan jika engkau sedang berada di fase hidup di mana banyak orang merindukan kehadiranmu, banyak yang ingin dekat, banyak yang ingin masuk ke duniamu, namun entah mengapa selalu ada jarak yang Allah ciptakan, selalu ada dinding tak kasat mata yang menjaga, maka barangkali engkau sedang berada dalam penjagaannya. Tidak semua kerinduan harus dipertemukan. Tidak semua rasa ingin memiliki harus dikabulkan. Ada kalanya Allah menahan, bukan karena pelit, bukan karena kejam, melainkan karena Dia Maha mengetahui batas kekuatan jiwamu. Allah tahu siapa yang datang membawa ketulusan, dan siapa yang datang hanya membawa luka yang akan kembali melukaimu. Allah tahu siapa yang pantas mendekat, dan siapa yang sebaiknya dijauhkan meskipun terlihat baik di mata manusia. Pernahkah engkau merasa bahwa hidupmu seperti selalu disaksikan, seperti selalu dijaga, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus pergi? Bukan karena engkau merasa lebih tinggi dari orang lain, bukan karena engkau menganggap dirimu istimewa, tetapi karena kenyataannya, setiap kali engkau hampir larut dalam hubungan yang salah, selalu ada peristiwa yang memisahkan. Setiap kali engkau hampir percaya sepenuhnya, selalu ada tanda yang membuatmu mundur. Dan setiap kali engkau hampir menyerahkan seluruh hatimu, selalu ada rasa gelisah yang Allah titipkan agar engkau tidak melangkah lebih jauh. Disitulah seringkali hati menjadi sedih. Karena engkau juga manusia. Engkau juga ingin dimengerti. Engkau juga ingin ditemani. Engkau juga ingin ada satu bahu tempat bersandar tanpa rasa takut. Namun pada saat yang sama, Allah sedang mendidik jiwamu untuk tidak mudah menyerahkan cahaya yang Dia titipkan kepadamu. Karena cahaya itu bukan sekadar kelebihan. Cahaya itu adalah amanah. Banyak orang merindukanmu, bukan karena mereka mengenalmu sepenuhnya, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang jarang. Mereka merasakan ketenangan ketika berada di dekatmu. Mereka merasakan damai ketika mendengar suaramu. Mereka merasakan hangat ketika berbagi cerita denganmu. Namun tidak semua yang merindukan itu siap menjaga. Tidak semua yang ingin dekat itu mampu bertahan ketika diuji. Tidak semua yang memuji itu sanggup setia ketika keadaan berubah. Maka jangan heran jika semesta terasa sangat selektif terhadap hidupmu. Jangan heran jika lingkaranmu kecil. Jangan heran jika engkau sering merasa sendiri di tengah keramaian. Itu bukan hukuman. Itu adalah perlindungan. Allah tidak ingin jiwamu yang lembut diacak-acak oleh tangan yang kasar. Allah tidak ingin hatimu yang tulus dijadikan tempat singgah sementara oleh mereka yang tidak berniat menetap dengan baik. Ada masa di mana engkau harus belajar menerima bahwa kesendirian bukan selalu tanda ditinggalkan. Kadang itu adalah tanda sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk pertemuan yang lebih bersih, untuk hubungan yang lebih jujur, untuk ikatan yang tidak hanya saling memiliki, tetapi saling menjaga. Dan selama masa itu, Allah seringkali membersihkan jalanmu. Membersihkan orang-orang yang datang dengan niat yang tidak sejalan dengan takdirnya untukmu. Hati ini mungkin sering bertanya, mengapa harus sesulit ini?
Mengapa setiap kali hampir bahagia, selalu ada air mata? Mengapa setiap kali berharap, selalu ada ujian? Namun ketahuilah, Allah tidak sedang mempermainkanmu. Allah sedang mengasah jiwamu agar kuat, agar dewasa, agar tidak mudah runtuh oleh dunia. Karena apa yang Allah siapkan untukmu bukan hal yang biasa, dan jiwa yang akan mendampingimu kelak bukan jiwa sembarangan. Jika saat ini engkau merasa banyak yang mengagumimu dari jauh, banyak yang memperhatikan dalam diam, namun tidak ada yang benar-benar tinggal, jangan merasa rendah. Jangan merasa kurang. Bisa jadi justru itulah tanda bahwa cahaya dalam dirimu terlalu terang untuk mereka yang belum siap. Terlalu dalam untuk mereka yang hanya ingin singgah di permukaan. Dan di titik ini, mungkin air matamu jatuh. Karena engkau lelah menunggu. Lelah memahami. Lelah kuat sendirian. Namun dengarkanlah dengan hati yang tenang. Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Setiap penundaan adalah penjagaan. Setiap kehilangan adalah penyelamatan. Setiap jarak adalah bentuk kasih sayang yang belum mampu kita lihat hari ini. Maka bersabarlah. Jangan tergesa-gesa menyerahkan hatimu hanya karena kesepian. Jangan membuka pintu hanya karena ada yang mengetuk. Tidak semua yang mengetuk membawa niat baik. Dan tidak semua yang tersenyum membawa ketulusan. Biarkan Allah yang memilihkan. Biarkan semesta yang menyaring. Karena ketika saatnya tiba, engkau akan memahami mengapa selama ini hanya satu jiwa yang diizinkan mendekat. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, tariklah napas perlahan. Tenangkan hatimu. Lepaskan sejenak beban yang kau pikul sendiri. Izinkan dirimu untuk mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan rasa. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cermin. Ini adalah panggilan lembut bagi jiwa-jiwa yang sedang dijaga oleh Allah. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka, dengan niat yang lurus, dan dengan keyakinan bahwa setiap penjelasan nanti bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memahami peran kita di hadapan takdir. Bersiaplah, karena setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang akan mengurai mengapa tidak semua kerinduan dipertemukan, mengapa cahaya dijaga begitu ketat, dan mengapa hanya satu jiwa yang diizinkan masuk. 1. Banyak merindukanmu, tapi semesta hanya mengizinkan satu jiwa yang tulus menyentuh cahaya MU. Ada masa ketika banyak orang datang mendekat. Mereka tertarik pada ketenanganmu, terpikat oleh ketulusanmu, dan terpesona oleh cara Allah memancarkan cahaya lewat dirimu. Kau tidak menyadarinya sepenuhnya, tapi setiap langkahmu, setiap tutur lembutmu, setiap sikap sabarmu, itu semua adalah pantulan dari cahaya Allah yang bersemayam dalam hatimu. Namun, tidak semua yang mendekat benar-benar ingin menjaga cahaya itu. Sebagian hanya ingin merasakannya sejenak, tanpa tahu bagaimana melindunginya dari kegelapan. Sebagian lain datang membawa kagum yang sementara, bukan ketulusan yang abadi. Maka disinilah peran semesta bekerja. Allah menugaskan takdir untuk menyaring siapa yang pantas dan siapa yang hanya numpang lewat. Kau mungkin sering bertanya, kenapa aku selalu ditinggalkan? Tapi tahukah kau, mungkin bukan mereka yang meninggalkanmu, melainkan Allah yang menjauhkanmu dari mereka agar cahayamu tidak padam. Karena cahaya yang kau miliki bukan cahaya biasa. Itu adalah cahaya yang menuntun banyak orang yang hilang arah. Maka Allah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya kecuali yang benar-benar datang dengan hati yang bersih. Satu jiwa yang diizinkan masuk ke dalam cahayamu bukan datang karena kebetulan. Ia datang karena doa panjang yang diaminkan langit. Ia tidak akan tergesa, tidak akan menuntut, tidak akan mengubahmu menjadi versi lain. Ia datang bukan untuk meminjam cahayamu, tapi untuk menjaga agar cahaya itu tetap hidup. Itulah sebabnya mengapa hanya satu jiwa yang benar-benar Allah izinkan mendekat, karena cinta sejati bukan tentang banyaknya yang merindukanmu, tapi tentang satu jiwa yang mampu memahami makna dari cahaya yang kau bawa. 2. Mereka mencarimu diam-diam, namun hanya satu jiwa yang diizinkan mendekat oleh takdir. Ada banyak mata yang memperhatikanmu tanpa engkau sadari. Banyak hati yang diam-diam mengingatmu dalam doa yang tak pernah sampai. Tapi di antara semua itu, hanya satu yang benar-benar diizinkan untuk menemukan jalan menuju hatimu. Takdir bekerja dengan caranya yang misterius. Ia mengatur waktu, tempat, dan rasa dengan sangat teliti. Mereka yang mencarimu mungkin melihatmu sebagai sosok yang menenangkan. Namun Allah tahu, tidak semua yang mencarimu siap untuk bersanding dengan ketenanganmu. Karena ketenangan bukan hanya hasil dari pengalaman indah, tapi juga dari luka panjang yang telah kau lalui. Ada banyak air mata yang mengukir kedewasaan dalam dirimu, ada banyak kesepian yang mengajarkanmu makna keikhlasan.
Maka, takdir tidak akan membiarkan siapapun masuk jika mereka belum mengerti cara menghargai perjalananmu. Satu jiwa yang diizinkan mendekat adalah jiwa yang sudah Allah bentuk sejak lama. Ia juga ditempa dengan luka, dibersihkan dari ambisi dunia, dan dipersiapkan agar seimbang dengan energimu. Ia tidak datang dengan gegap gempita, tetapi dengan keheningan yang damai. Tidak dengan banyak janji, tetapi dengan bukti yang tenang. Takdir tahu kapan harus mempertemukan dua jiwa. Karena pertemuan yang terburu-buru hanya akan melahirkan kehilangan yang sama cepatnya. Maka ketika semua orang berlomba mendekat, takdir tetap menutup pintu kecuali untuk satu yang benar-benar siap. Dan ketika pertemuan itu akhirnya terjadi, kau akan paham mengapa sebelumnya semua pintu tertutup. Karena ternyata, satu pintu yang Allah buka itu sudah cukup untuk menenangkan seluruh hidupmu. 3. Ramai yang mengagumimu, tapi cahayamu dijaga ketat oleh langit. Setiap kali engkau menebar kebaikan, setiap kali engkau menahan amarah, setiap kali engkau menolong tanpa pamrih, langit memperhatikannya. Tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Dan dari semua itu, terbentuklah cahaya yang memancar dari dirimu. Cahaya itu bukan hasil pencitraan, bukan karena ingin disanjung, tapi karena hati yang sudah lama berlatih ikhlas. Karena cahaya itu, banyak orang mengagumimu. Tapi sayangnya, kekaguman seringkali tidak diiringi dengan pemahaman. Banyak yang kagum pada hasilnya, tanpa tahu proses sakit di baliknya. Banyak yang ingin merasakan kedamaianmu, tapi tak sanggup menjalani perjuangan yang sama. Maka langit pun menutup sebagian rahasia tentangmu. Cahayamu dijaga ketat oleh langit agar tidak direbut oleh dunia. Karena jika semua orang bisa menyentuhnya sesuka hati, mereka akan merusak makna sucinya. Maka jangan heran jika seringkali Allah membuat jarak antara dirimu dan mereka yang terlalu kagum. Itu bukan penolakan. Itu perlindungan. Langit menjaga cahayamu bukan agar engkau tinggi di atas orang lain, tapi agar engkau tidak padam di tengah hiruk-pikuk dunia. Karena setiap jiwa terpilih memiliki misi. Dan misi itu tidak akan selesai jika cahaya dalam dirinya sudah dirusak oleh tangan yang salah. Jadi, biarkan langit menjaga. Biarkan Allah yang menentukan kapan dan kepada siapa cahaya itu akan dibagikan. 4. Banyak yang ingin masuk ke duniamu, namun semesta menyaringnya satu persatu. Hidupmu mungkin seperti taman rahasia. Indah bagi yang melihat, damai bagi yang merasakannya. Banyak yang ingin masuk ke dalamnya, banyak yang ingin menjadi bagian darinya. Namun semesta tidak sembarangan memberi izin. Ia menyaring setiap jiwa yang datang, menimbang setiap niat, dan menutup gerbang bagi mereka yang datang hanya karena penasaran. Kadang kamu heran, mengapa banyak hubunganmu berakhir di tengah jalan? Mengapa orang datang dengan semangat, lalu pergi tanpa alasan? Tapi jika kamu renungkan, mungkin itu bukan karena kamu tidak pantas dicintai. Mungkin karena semesta tahu, jika mereka tetap tinggal, mereka akan merusak ketenangan yang sudah Allah tanamkan dalam dirimu. Semesta bekerja dengan keheningan. Ia tidak memberi penjelasan langsung, tapi memberi tanda. Tanda lewat perasaan tidak nyaman, lewat doa yang tak kunjung terjawab, lewat peristiwa yang memisahkan dua orang di saat yang paling tidak diharapkan. Tapi semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena Allah sedang menyeleksi siapa yang benar-benar mampu sejalan dengan misi jiwamu. Hanya satu persatu yang akan diizinkan masuk. Tidak banyak, tapi cukup. Karena kualitas hubungan tidak diukur dari jumlah, tapi dari kedalaman makna. Maka bersyukurlah jika semesta hanya mengizinkan sedikit orang bertahan di sisimu. Itu artinya kamu sedang dijaga dari banyaknya topeng yang berpura-pura sebagai cinta. 5. Mereka merindukan energi MU, tapi tak semua kuat menahan terangnya cahaya MU. Energi seorang jiwa terpilih sangat berbeda. Ia membawa getaran yang tinggi, getaran kasih, kesabaran, dan ketenangan. Siapapun yang berada di dekatmu bisa merasakannya. Mereka merasa nyaman, tentram, bahkan seolah-olah masalahnya menjadi ringan. Tapi tidak semua orang siap dengan intensitas energi seperti itu. Karena semakin terang cahaya yang kamu bawa, semakin besar pula bayangan yang muncul di sekitarnya. Beberapa orang yang awalnya merasa nyaman bisa tiba-tiba menjauh. Bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka belum mampu menahan getaran ketulusan yang terlalu kuat. Mereka merasa kecil, merasa tidak seimbang, merasa tersingkap oleh kejujuranmu. Dan disitulah banyak yang akhirnya mundur perlahan. Jangan salahkan dirimu jika orang-orang pergi setelah mengenalmu lebih dalam. Kadang mereka tidak benar-benar pergi darimu, tapi dari cerminan diri mereka sendiri yang muncul ketika berhadapan dengan ketulusanmu. Karena ketulusan adalah cermin paling jujur,
ia memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Cahaya yang kamu bawa adalah ujian, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang datang mendekat. Maka biarkan Allah menakar siapa yang mampu berjalan di bawah cahayamu tanpa terbakar, siapa yang mampu menatapmu tanpa iri, siapa yang mampu mencintaimu tanpa ingin memiliki segalanya. Karena hanya satu jiwa yang benar-benar mampu berjalan di sisimu tanpa takut silau oleh terang yang kamu bawa. 6. Banyak jiwa menunggu pintu terbuka, namun hanya satu yang dipanggil masuk oleh semesta. Di ujung semua pencarian ini, ada pintu yang tidak semua orang tahu di mana letaknya. Pintu itu adalah simbol dari takdir yang sempurna, tempat dua jiwa akhirnya bertemu bukan karena keinginan, tapi karena ketetapan. Banyak yang berdiri di depannya, menunggu, berharap, berdoa, tapi hanya satu yang akhirnya dipanggil oleh semesta untuk benar-benar melangkah masuk. Mereka yang menunggu di luar pintu tidak sia-sia. Mereka juga bagian dari perjalananmu. Mereka mengajarkanmu sabar, mengajarkanmu bijak, mengajarkanmu untuk tidak mudah menyerah. Namun yang benar-benar dipanggil masuk adalah jiwa yang sudah Allah takdirkan menjadi bagian dari misi hidupmu. Ketika pintu itu terbuka, kamu akan tahu. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan. Hati terasa damai meskipun logika masih bertanya-tanya. Karena jiwa mengenali jiwa yang ditakdirkan untuknya. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu banyak tanda, cukup rasa yang tenang, dan itulah isyarat bahwa takdir sudah tiba. Satu jiwa itu tidak datang untuk menyempurnakanmu, karena kamu sudah utuh. Ia datang untuk menyelaraskan. Ia bukan penolong dari luar, tapi bagian dari doa yang selama ini kamu panjatkan dalam diam. Ketika dua jiwa yang dijaga akhirnya bersatu, semesta pun ikut bersujud. Karena itulah puncak dari semua penantian, bukan sekadar cinta, tapi pertemuan dua cahaya yang dirangkai oleh tangan Allah sendiri. Hidup seorang jiwa terpilih pusing memang tidak mudah. Banyak yang merindukan, tapi sedikit yang memahami. Banyak yang datang, tapi hanya satu yang benar-benar Allah izinkan tinggal. Karena cinta sejati tidak ditemukan di keramaian, tapi dalam kesabaran menunggu waktu terbaik Allah. Dan bila kamu membaca atau mendengar ini dengan hati bergetar, mungkin kamu sedang berada di tahap itu. Tahap penjagaan, tahap penyaringan, tahap penyiapan. Maka bersabarlah, terus jaga cahayamu, karena di ujungnya nanti, hanya satu jiwa yang akan Allah hadirkan, dan itu akan menjadi jawaban dari semua doa dan air matamu selama ini.